Oh hai pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend. Senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan Anda dari studio VOA di Washington DC. Reportase Weekend menyampaikan berbagai berita dan informasi menarik. Bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan bisa melakukan aktivitas akhir pekan Anda dengan lancar dan menyenangkan. Nah, bicara soal akhir pekan, Ian, kamu favorite getaway kemana? Waduh, kalau kita yang di Washington DC, terus terang di pemirsa saya juga ada pasti yang paling deket nih dicari adalah New York. New York tuh emang nggak terlalu jauh ya, berapa jam? Kira-kira cuma 4,5 jam lah berkendara dari Washington DC. Jadi kita kadang-kadang suka ya Jumat malam gitu ya, daripada nggak ngapa-ngapain nganggur, kita driving aja pulang kantor ya ke New York gitu. Tapi sebentar lagi nih konon ada beberapa hal yang akan berubah. Agak berubah ya? Betul, tidak hanya mempengaruhi wisatawan, tapi juga warga kota New York sendiri. Dan tentunya informasi itu akan kami sampaikan di Reportase Weekend kali ini. Dengan semboyan The Indonesian Art of Living, legenda toko barang seni dan kerajinan Indonesia di Chicago, Illinois, ingin mempromosikan seni kehidupan bangsa Indonesia melalui gaya hidup sehat. Pemiliknya mensponsori diaspora Indonesia dalam tim run legenda berlatih ikut lomba lari half marathon. Yellow Cab atau taksi kuning identik dengan kota New York dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka yang bekerja sebagai pengemudinya. Selain tidak mudah mendapatkan izin untuk mengemudi, para supir taksi kuning juga merasa menjadi bagian dari ikon kota New York, seperti yang dituturkan oleh seorang diaspora Indonesia. Yang berencana berwisata ke New York City siap-siap nih rogoh kocek lebih dalam untuk penginapan karena opsi sewa kamar harian via aplikasi seperti Airbnb dilarang pemerintah kota New York. Pemirsa, baru-baru ini Ibu Negara Republik Korea atau Korea Selatan menghadiri sebuah festival yang sangat menarik di kota New York, yaitu Hanggawi Festival atau Chuseok, yaitu biasanya diasosiasikan dengan Festival Autumn ataupun juga festival untuk hari panen. Dan Ibu Negara bertemu dengan sejumlah warga diaspora Korea yang juga mempunyai profesi sebagai UMKM untuk mempromosikan budaya dan juga pariwisata dari Korea Selatan. Ini seru sekali acaranya. Menarik sekali, di Washington DC juga ada sih. Tapi Chuseok ini memang identik dengan musim panen pemirsa. Jadi misalnya kalau kita bicara soal ramainya ya warga yang merayakan, mungkin bisa disetarakan dengan Thanksgiving di Amerika Serikat atau juga Lebaran di Indonesia. Begitulah saking ramainya trafiknya. Orang-orang pada pulang kampung dan merayakan dengan teman dan keluarga. Dan berikut ini kita saksikan liputan dari kota New York. Pemirsa Reportase Weekend, saat ini saya sedang berada di K-Town atau Korean Town. Persisnya di Manhattan, di jantungnya kota New York. Di belakang saya ini banyak sekali restoran-restoran Korea yang menjual berbagai macam jenis makanan dari Korea. Tapi yang menarik, ada juga toko-toko yang menjual pop cultures atau berbagai macam produk-produk budaya pop dari Korea. Mulai dari K-drama sampai K-pop. Bahkan juga beberapa aksesoris-aksesoris yang dipakai oleh para selebriti Korea ada di sini. Kenapa saya ada di sini? Karena saya akan mengajak Anda ke cerita saya ketika saya diundang oleh Korean Cultures atau dari kantor konsulat Korea yang ada di kota New York. Sekitar pertengahan September lalu saya diundang ke acara yang disebut dengan nama Hanggawi Day atau perayaan Hanggawi yang ada di Korea. Pada saat saya datang, saya juga tidak tahu sebenarnya ini acara apa. Bahkan saya juga kurang begitu mengenal apa itu Hanggawi. Tapi ketika saya datang, ternyata acara ini sangat menarik karena acara ini khusus dirancang untuk menyambut World Expo tahun 2030 yang akan diadakan di kota Busan di Korea. Saya sendiri belum pernah ke Busan, tapi Expo ini dibuat seperti kayak mini Busan. Jadi memperlihatkan bagaimana startup company atau perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Amerika atau diaspora Korea yang ada di Amerika, kemudian mereka bisa men-share dan bercerita tentang bagaimana produk-produk mereka bisa masuk ke pasar Amerika.
Acaranya sangat menarik ya, karena saya tidak menyangka kalau saya kemudian bisa bertemu dan bersalaman langsung dengan Ibu Kim Kyon Hee, Ibu Negara Republik Korea Selatan. Acara ini diadakan di Samsung 837 di Manhattan, New York, dan acara ini disebut dengan Hangawi di New York. Dan yang menarik, acara ini juga sekaligus mempromosikan keindahan budaya kota Busan. Dalam sambutannya, Ibu Kim menggambarkan Korea sebagai negara dan keunikan dengan budaya yang beragam. Lalu saya sempat diajak ikut tur dan melihat bagaimana Busan is ready. Artinya kota Busan sudah siap untuk menyambut World Expo 2030 nanti. Itulah cerita saya bagaimana sebuah negara seperti Korea Selatan membantu startup companies dan memberikan ruang bagi industri kreatif untuk bisa berkembang di seluruh dunia, dan mereka menyiapkan diri untuk menyambut World Expo tahun 2030 nanti di Busan, Korea. Saya kembali ke studio di Washington DC. Pemirsa, memang yang patut ditiru adalah makin mengglobalnya budaya Korea, itu K-pop dan juga pariwisata serta kulinernya. Ini tidak hanya dilakukan sendiri oleh rakyat Korea, tapi juga oleh sebuah integrasi antara pemerintah dan pelaku industri kreatif dan juga para pelaku industri pariwisatanya. Mereka benar-benar mensinergikan semuanya ya, dan memfokuskan dan akhirnya menjadi global seperti ini. Dan itulah yang mungkin bisa dicontoh oleh Indonesia ya, bagaimana caranya kita bisa mensinergikan atau juga menggabungkan antara bisnis UMKM, budaya Indonesia, dan juga kerjasama antar pemerintah seperti tadi. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat dulu. Reportase Weekend akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend dari studio VOA di Washington DC. Kalau Anda ingin berlibur, misalnya harga-harga hotel mahal, maka Anda akan menggunakan aplikasi untuk bisa memudahkan dan juga membuat harga penginapan menjadi lebih murah. Tapi ini sebetulnya akan dipersulit di kota New York karena ada restriksi tersendiri dengan Airbnb. Ini adalah aplikasi yang melibatkan rumah-rumah individu atau rumah-rumah pribadi untuk disewakan menjadi penginapan. Ya, yang berencana untuk ke New York, siap-siap nih, ternyata aplikasi penginapan harian seperti itu akan dilarang di kota New York dengan aturan-aturan yang baru. Jadi dampaknya mungkin harus memilih hotel dan kita harus merogoh kocek lebih dalam lagi. We're going to see my short-term rental apartment. We're in South Slope, Brooklyn. Pemerintah kota New York memperbaharui kebijakan sewa apartemen jangka pendek. Pemilik properti seperti Tricia Tolliver terpaksa menghapus apartemennya dari aplikasi sewa Airbnb. Sebelum kebijakan ini, Tricia bisa raup $3.000 per bulannya dari menyewakan properti miliknya. It's a really good supplement to my income, and based on that, I made the decision to retire from my full-time job. Para pemilik properti seperti Tricia sekarang harus hadapi aturan ketat baru, termasuk pelarangan menyewakan properti kurang dari 30 hari dan keharusan sang tuan rumah untuk tinggal di properti yang disewakannya. I'm not able to register this place with the city no matter what because it's a separate residence. The new laws would require me to be sharing the space with the tenants and have no internal locks. I will be watching my pocketbook very closely because it's going to be a pretty big lack of funds coming in for the next foreseeable future. Di belakang saya ini adalah sebuah hotel bintang 3 di kawasan Midtown Manhattan yang harga menginap per malamnya mencapai 3,3 juta rupiah atau $220. Relatif lebih mahal jika kita bandingkan dengan harga penginapan di Indonesia misalnya. Yang ini pula lah yang dikeluhkan oleh para pelancong yang berkunjung ke kota New York karena opsi hotel atau penginapan yang mahal-mahal.
Namun pemerintah kota New York menyebut hal ini dilakukan untuk melindungi para pelancong dari tempat penginapan yang liar dan ilegal yang mulai menjamur di kota New York yang bisa membahayakan para pelancong dan juga berdampak untuk menaikkan harga properti sewa yang terjangkau bagi para warga lokal. Short-term rental market could decline by 50 to 70%. In New York in particular, the hotels are likely to benefit a small amount, mostly by having more demand such that they could raise prices. Kritik sebut pembatasan terhadap sewa apartemen harian tidak akan berhenti hingga New York saja. I believe it will spread to other cities, mainly because these cities are talking to each other to develop best practices. San Francisco dan Santa Monica di California juga sudah punya aturan pembatasan sewa jangka pendek. Di luar Amerika Serikat, hal ini diterapkan oleh Amsterdam dan London. New York City's laws are based on a very archaic and an old approach to regulation. To other hosts around the world who might be watching, we are going to continue to work closely with your municipalities, with your state and federal governments around the world. We don't anticipate there to be any kind of contagion effect from New York City's rules. Berdasarkan riset Statista tahun 2022, rata-rata harga sewa hotel per hari di kota New York mencapai $148 atau 2,2 juta rupiah. Dari kota New York, Randy Wijaksana dan tim VOA. Ya pemirsa, aplikasi memang dirancang untuk memudahkan hidup kita dan memberikan kita keleluasaan, juga kenyamanan untuk memilih. Tapi juga terdapat hal-hal tertentu yang bisa berdampak negatif, misalnya dari sisi keamanan pemirsa. Nah ini juga tidak hanya dialami oleh industri perhotelan, tapi juga industri transportasi umum ya Ian. Iya benar sekali, karena kita ada di New York, kita akan mengangkat cerita tentang Yellow Cab atau taksi kuning di New York yang menjadi ikonik atau simbol dari kota New York tersebut. Dan kita akan bertemu dengan seorang diaspora Indonesia yang ternyata adalah seorang supir taksi kuning ini, dan dia menceritakan pengalamannya bagaimana bertemu dengan pelanggan dan berbagai kisah-kisah menarik lainnya hanya ada di liputan berikut. Kalau saya biasanya senang muter-muter, ya nggak senang ngetem itu. Ya. Kenapa? Bosan kalau ngetem? Bosan ya, sambil ngelihat situasi kan, muter-muter kan. Kalau orang nyetop pakai tangan gitu, mantep kayaknya. Tapi kadang ia menemui orang iseng. Itu melambaikan tangan gitu kan. Nah, tapi kadang pernah ada orang iseng-iseng gitu kan, pura-pura gitu. Setelah kita mau berhenti, garu-garu rambut. Itulah lika-liku kerja yang dialami Ferry Setiawan Yulianto sebagai supir taksi kuning di kota New York. Sudah puluhan tahun, Ferry menyusuri jalan-jalan kota New York, mencari penumpang dengan taksi yang menjadi salah satu ikon kota yang juga disebut sebagai Big Apple ini. Beragam penumpang ia temui, ada yang baik dan ngasih tip besar, yang mabuk dan muntah di dalam taksi, atau yang lompat di jalan tak mau bayar. Taksi kuning itu nggak boleh menolak siapapun, orang pakai bawa anjing, orang bawa ini harus semuanya kita harus berhenti. Ya. Termasuk penumpang berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda. Taksinya sudah dilengkapi alat untuk mengangkut mereka. Dorong ini, udah. Ini buat ininya, buat ngunci biar yang depan sana, ini yang belakang, ini dikunci sini sama dikantolin ke kursi roda. Penghasilan sopir taksi kuning berkurang setelah taksi online boleh beroperasi di New York. Dulu, kata Ferry, begitu menurunkan penumpang sudah antri orang mau naik. Seminggu bisa mengantongi $1.500 bersih. Sementara sekarang, setiap minggu rata-ratanya sekitar di atas 800, ya 800-900 tergantung ya. Tergantung minggu ya. Iya, udah potong bensin ya. Bensin, bersih itu ya. Iya. Karena penghasilan anjlok, beberapa diaspora Indonesia di New York beralih ke taksi online seperti Henry Pranata. Namun, ia mengakui menjadi supir taksi kuning itu sesuatu yang istimewa. Bangga pasti Pak,
Soalnya kan paling enggak kan kita di sini juga lihat kita, wah bawa taksi kuning ini udah hebat gitu. Pertama, taksi kuning juga ada sekolahnya khusus, nggak sembarangan orang bisa. SIM-nya kan ada 2 juga. Ya orang kalau lihat kita, wah ini supir yang di atas supir lah, yang top lah. Kebanggaan itu juga dirasakan oleh Ferry. Selain itu, ia tetap setia dengan taksi kuning karena cocok dengan irama kerjanya. Ya, karena lebih tenang, lebih nyaman, kita bisa ngatur waktu. Misalnya kita capek, dimatiin aja off duty gitu, istirahat, waktunya makan, sholat gitu, kita bisa ngatur sendiri gitu. Dari New York, Supriyono Alam Burhanan, Rere Wayudi, VOA. Pemirsa, menarik sekali ya melihat kisah dari Pak Ferry Setiawan tadi sebagai seorang supir taksi kuning New York yang profesional. Menurut dia itu tidak harus ada banyak persyaratannya, tapi juga kita harus bisa membantu semua pelanggan dan customer-nya. Tidak ada batasan ataupun juga apapun yang dilarang sebagai customer-nya. Siapapun bisa menjadi customer-nya, yaitu orang-orang disabilitas ataupun juga penumpang yang mengangkut makanan ataupun juga binatang. Kalau memang bisa diangkut dari supir taksi tadi atau kendaraan taksi kuning tadi, memang harus diterima. Ya, jadi nggak boleh nolak ya prinsipnya. Nah pemirsa, kalau Anda ingin mengikuti lagi kisah dari Pak Ferry ataupun diaspora Indonesia lainnya yang punya profesi unik atau punya kisah hidup yang cukup unik, langsung aja tune in di VOA Indonesia di podcast Ketika Hidup Diperjuangkan. Reportase Weekend akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Sebuah toko, yaitu pemiliknya adalah orang Indonesia di Chicago, Illinois. Nama tokonya adalah Legenda, The Art of Living Legenda. Dan mereka ini tidak hanya mempromosikan kerajinan ataupun barang-barang dari Indonesia, tapi juga mendukung gaya hidup yang sehat. Ini hubungannya seperti apa ini? Nah, diantaranya Legenda ini mensponsori para pelari untuk bisa mengikuti berbagai event lari di Chicago maupun juga di kota-kota lainnya. Nah, langsung aja kita temui para pelari Run Legenda berikut. Tantangannya, I hate running. Walau tak menyukai olahraga lari, Eka Ripley, diaspora Indonesia di Schaumburg, Illinois, tak ragu menerima tantangan untuk bergabung dalam Strong Humans by Strong Souls Project Movement yang digagas pasangan Lydia Anastasia Hardono Kardaman dan Hardi Kardaman. Because we are crazy, with people with a crazy idea, so we want to do like something different. Activity apa yang bisa berkelanjutan, diterus-menerus, dan itu impact-nya itu nggak cuman buat Legenda aja dari sisi sales, tapi dari kita, sisi owner, foundernya, dan juga dari sisi orang-orang yang bisa kita invite untuk mau ikut berpartisipasi dalam promosi ini. Proyek ini berawal dari ide untuk mempromosikan Legenda, galeri butik milik mereka yang menawarkan barang-barang kerajinan Indonesia. Dengan semboyan The Indonesian Art of Living, Tasya ingin membudayakan seni kehidupan yang dapat mengikis karakter dan kebiasaan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Terinspirasi oleh suaminya, lahirlah Strong Humans by Strong Souls Project Movement. Hampir tak pernah berolahraga, awal 2020 Hardi mulai ikut lomba lari 5K dan 10K, diikuti Half Marathon dan Chicago Marathon tahun 2022. Chicago Marathon udah selesai. Saya bilang, sampai kapan kamu mau lari? Terus dia bilang begini, saya lari sudah terlalu jauh untuk putar balik ke kebiasaan saya yang lama. Sekarang yang saya inginkan, saya akan terus berlari dan saya akan mengundang, mengajak orang-orang yang saya temui untuk
berlari. Awal tahun ini mereka mengajak sejumlah diaspora Indonesia yang bukan pelari untuk berlatih dan berpartisipasi dalam lomba lari half marathon bulan September mendatang. Dari 5 orang, kini sudah ada 18 pelari pemula usia 40 hingga 65 tahun yang mereka sponsori termasuk Eka. The thing is, when she mentioned about what is the main purpose, she has this project, it intrigues me. This is for the right cause. This is for the good cause. It's the biggest accomplishment for me if I could do extra mile each week. Iya, kepuasannya berbeda ya. Kalau kepuasan ini kan emang kita keluar uang untuk siapin gear, siapin entrance fee, segala macam. Tapi kan at the end of the day kalau mereka bisa continue yang melakukan sesuatu kegiatan yang positif, itu yang kepuasan yang kita terima gitu. Proyek ini juga mengundang pelari berpengalaman untuk menjadi mentor para pelari pemula. Di antaranya Dewi Gracie yang sudah 15 tahun aktif berlari. Working together with the new runners, running together and then practice together, that's what motivate me. I like the idea of we're in it together, work as a team, and then lead by example. So that's the reason I join this movement. Tak hanya menciptakan kebersamaan, Strong Humans by Strong Souls Project Movement diharapkan memberi dampak positif bagi komunitas Indonesia, seperti diungkapkan Shirley Guest, seorang mentor lainnya. Ini benar-benar akan menyebarkan berita yang baik, hal-hal yang orang dengar gitu. Jadi ada ripples, to be a very good vibes to go out to more Indonesian people. Dari Schaumburg, Illinois, Dania Iman, Kevin Lembono, Nia Iman Santoso, VOA. Wah, selamat dan sukses ya. Semangat terus untuk para pelari dari tim legenda tadi yang juga berkompetisi di Chicago Marathon. Yang pemenangnya saya dengar tuh hampir memecahkan rekor ini ya, kurang dari 2 jam. Ya, mendekati 2 jam. Saya lari 100 meter aja berapa menit. Rekor dunia. Dan untuk para pelari maraton yang juga avid di Indonesia, pasti tahu dong Chicago Marathon, London Marathon, ataupun juga New York Marathon, Berlin, ataupun juga Tokyo. Itu adalah event-event bergengsi. Betul. Dan pastinya juga sudah mengikuti dari jauh-jauh hari untuk membeli tiket ataupun juga dapetin tiket ya. Betul. Dan mudah-mudahan kalau misalnya Anda ingin untuk menjadi pelari maraton di ajang-ajang seperti itu, tahun depan mungkin menjadi tahun yang beruntung bagi Anda. Semoga. Oke pemirsa, senang sekali kita telah menemani selama 30 menit di akhir pekan ini. Dan sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Tapi kami juga tidak lupa untuk mengundang Anda berkunjung ke media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia untuk melihat berbagai program dari VOA dan juga reportase weekend sendiri. Kalau gitu, terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy pemirsa. Dadah!